Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Kompeten. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Kompeten akan membahas tentang peran, fungsi, dan tugas dari perawat. Nah, tema kali ini akan mempresentasikan apa sih sebenarnya peran, fungsi, dan tugas dari perawat, agar ke depan perawat mengetahui bagaimana sih peran, fungsi, dan tugas dari perawat itu sendiri. Jadi, mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa berikan dukungan kepada channel Kompeten. Silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, apa itu peran? Kalau dalam bahasa Indonesia, peran ini memiliki makna yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan. Nah, ini dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian bagian yang dimainkan oleh seseorang atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Nah, ini adalah definisi dari peran. Nah, kemudian bagi peranan, ini merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan dan status sosial baik dari profesi perawat maupun profesi lain yang bersifat konstan. Kemudian, hasil dari Konsorsium Ilmu Kesehatan pada tahun 1989, peran dari perawat ini adalah sebagai yang pertama, sebagai pemberi asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua adalah advokat klien, dan yang ketiga edukator. Yang keempat adalah sebagai koordinator, yang kelima kolaborator, yang keenam konsultan, yang ketujuh adalah pembaharu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, peran perawat di sini adalah pemberi pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosa keperawatan agar dapat direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Nah, ini adalah peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah sebagai advokat klien. Nah, apa sih sebagai advokat klien ini? Nah, peran sebagai advokat klien adalah membantu klien atau keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan, khususnya pengambilan persetujuan atas tindakan yang diberikan kepada klien. Nah, contohnya adalah seperti informed consent, dan perawat ini bisa menjamin terhadap hak-hak yang ada pada si pasien. Nah, kemudian mempertahankan dan sebagai pelindung hak-hak dari klien. Nah, ini meliputi hak mendapat pelayanan sebaik-baiknya, kemudian informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, menentukan nasibnya sendiri, dan hak mendapatkan ganti rugi atas kelalaian. Nah, kemudian peran sebagai edukator. Nah, peran sebagai edukator ini membantu klien atau masyarakat untuk meningkatkan tingkat pengetahuan tentang kesehatan. Nah, gejala suatu penyakit dan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku setelah diberikan pendidikan kesehatan. Nah, edukator ini perawat mengubah tingkat pengetahuan dari masyarakat dari yang tidak tahu tentang kesehatan menjadi tahu, dan pelan-pelan ini bisa memberikan efek perubahan terhadap perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah koordinator.
Nah, peran koordinator ini adalah dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasikan pelayanan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan klien atau suatu masyarakat. Nah, koordinator ini juga mengorganisir seluruh upaya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lain sehingga terciptanya keterpaduan sistem pelayanan kesehatan. Kemudian, peran sebagai kolaborator. Nah, peran perawat sebagai kolaborator adalah perawat bekerja sama bersama tim kesehatan seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi dalam upaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang dibutuhkan, baik itu dengan diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk dari pelayanan kesehatan selanjutnya. Nah, peran kolaborator ini sangat penting ya untuk si perawat. Selanjutnya adalah peran sebagai konsultan. Apa sih peran sebagai konsultan? Mari kita simak bersama. Nah, tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan yang tepat untuk diberikan sesuai permintaan dari klien atau masyarakat terhadap tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Selanjutnya adalah peran sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu adalah sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, pembaharuan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan kesehatan. Sebelum kita lanjut ke materi berikut, mari sama-sama dukung channel ini itu dengan cara subscribe, like, dan komen pada kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Nah, kemudian apa itu fungsi? Mari kita simak. Fungsi adalah dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai kegunaan suatu hal atau berdaya guna. Nah, kalau seperti ini masih mengambang ya teman-teman. Tapi kalau suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perannya yang dapat berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, bagaimana sih jenis-jenis fungsi perawat dan apa saja dia? Yang pertama adalah fungsi perawat sebagai independen. Kemudian yang kedua adalah fungsi dependen dan yang ketiga adalah fungsi interdependen. Mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Fungsi independen ini adalah fungsi mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, melaksanakan tugasnya secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melaksanakan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian, fungsi dependen ini adalah melaksanakan tugasnya atas pesan atau instruksi sebagai tindakan dari pelimpahan tugas. Nah, ini adalah bentuk yang pertama dari fungsi dependen. Selanjutnya, hal ini biasa dilakukan oleh perawat spesialis pada perawat umum. Selanjutnya adalah fungsi interdependen. Nah, fungsi interdependen ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan tim yang lain. Nah, ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien yang mempunyai penyakit kompleks. Nah, ini membutuhkan lebih dari satu tim ya teman-teman. Selanjutnya adalah peran dan fungsi perawat. Nah, kalau menurut Effendi pada tahun 1998, peran dan fungsi perawat yaitu yang pertama, pelaksana pelayanan keperawatan atau provider of nursing care. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendidik atau health educator. Selanjutnya, sebagai pengamat kesehatan
atau health monitor. Selanjutnya, koordinator pelayanan kesehatan atau coordinator of service. Dan selanjutnya adalah sebagai pembaharu atau sebagai inovator. Kemudian sebagai pengorganisasi pelayanan kesehatan atau organisasi. Dan sebagai panutan atau role model. Kemudian sebagai fasilitator atau tempat untuk bertanya. Kemudian sebagai pengelola atau manajer. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai pelaksana pelayanan keperawatan? Mari kita simak sebagai berikut. Nah, yang dikatakan sebagai pelaksana pelayanan keperawatan adalah sebagai peranan utama dari perawat kesehatan masyarakat, yaitu sebagai pelaksana asuhan keperawatan, baik itu kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, masyarakat yang dimaksud di sini adalah baik itu yang sehat maupun yang sakit, atau yang mempunyai masalah kesehatan atau keperawatan, baik itu di rumah, puskesmas, panti, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya adalah health educator atau sebagai pendidik. Nah, yang dikatakan sebagai health educator ini adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik di rumah, puskesmas, dan di masyarakat secara terorganisir dalam keadaan atau dalam rangka menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi perubahan perilaku pada tingkat yang lebih sehat lagi. Kemudian sebagai health monitor atau pengamat kesehatan. Nah, ini adalah melaksanakan monitoring terhadap perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik itu di rumah, puskesmas, dan di masyarakat yang mencakup masalah-masalah kesehatan dan keperawatan yang timbul serta berdampak terhadap status kesehatan melalui kunjungan rumah, pertemuan-pertemuan, observasi, dan pengumpulan data. Kemudian koordinator of service ini adalah koordinator pelayanan kesehatan. Nah, di sini peran dan fungsinya adalah mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga bisa terciptanya keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Pelayanan tidak terpisah-pisah dengan pelayanan yang lain. Nah, ini menjadi koordinator dari pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah sebagai inovator. Nah, inovator ini adalah pembaharu. Nah, di sini perawat itu berperan sebagai agen pembaharu, baik itu bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, terutama dalam merubah perilaku dan pola hidup yang erat kaitannya dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, kemudian adalah sebagai organisator. Nah, di sini adalah pengorganisasi pelayanan kesehatan. Ini meliputi tugasnya adalah memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat, baik itu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ini adalah setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Nah, seperti posyandu, posbindu, dana sehat, dan lain-lain. Kemudian sebagai role model atau sebagai panutan, ini adalah memberikan contoh yang baik dalam bidang kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang bagaimana sih untuk melakukan perilaku hidup sehat yang dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Ini adalah peran role model ya teman-teman. Selanjutnya adalah fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah tempat bertanya. Nah, di sini adalah sebagai tempat bertanya oleh masyarakat
untuk memecahkan masalah dalam bidang kesehatan atau keperawatan yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Nah, kemudian ini juga dapat membantu memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Selanjutnya adalah manajer atau pengelola. Nah, di sini perannya adalah dapat mengelola berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat sesuai dengan beban, tugas, dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Nah, teman-teman, peran dan fungsi perawat komunitas ini di rumah adalah perawatan secara langsung dan perawatan tidak langsung. Nah, bagaimana sih yang dikatakan dengan perawatan langsung? Nah, mari kita simak bersama. Nah, perawatan langsung. Apa sih yang dikatakan dengan perawatan langsung? Nah, perawatan langsung ini adalah mengacu pada aspek fisik nyata yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan oleh perawat dengan klien. Kemudian, kegiatannya ini adalah meliputi baik itu pengkajian fisik, mengganti balutan luka, memberi injeksi, memasang kateter, atau memberi injeksi intravena. Nah, selanjutnya, selain itu juga memberi pendidikan kesehatan kepada klien dan anggota keluarga yang memberikan pelayanan kesehatan tentang cara melakukan prosedur tertentu. Kemudian perawatan tidak langsung ini adalah dilakukan tidak kontak langsung dengan klien. Kemudian perawatannya cenderung atau lebih mengarah kepada kegiatan konsultasi. Sehingga ini bisa melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan oleh klien atau keluarga saat di rumah sakit. Nah, ini adalah perawatan tidak langsung ya teman-teman. Selanjutnya, sebagai konsultan. Nah, ini tugasnya adalah memberikan nasihat tentang bagaimana cara klien dengan permasalahan tertentu melalui kerjasama dengan anggota tim dalam tim yang lain atau dengan anggota lain dalam suatu tim. Nah, peran dan fungsi perawat komunitas di sekolah. Yang pertama adalah kalau perannya ini adalah sebagai manajer, kemudian konsultan, kemudian pendidik, dan pelaksana maupun peneliti di bidang keperawatan kesehatan dengan area khusus sekolah. Kemudian, bentuk aktivitas yang dapat dilakukan, yang pertama adalah screening kesehatan, kemudian memberikan pelayanan dasar, kemudian memberi pengobatan sederhana, memantau status imunisasi siswa, dan mengidentifikasi anak-anak yang mempunyai masalah dengan kesehatan. Nah, fungsinya apa sih? Nah, yang pertama adalah mengajukan atau membuat kebijakan untuk menjamin pelaksanaan program kesehatan terintegrasi dan komprehensif. Kemudian, penanganan atau manajemen kasus untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan, terutama terkait dengan anak didik. Selanjutnya, manajemen program sehingga sistem dan aktivitas kesehatan sekolah dapat berjalan dan berkembang sebagai sistem kesehatan masyarakat. Kemudian, bertanggung jawab terhadap proteksi dan promosi kesehatan. Ini adalah dalam lingkup sekolah ya teman-teman. Nah, ini adalah full performance knowledge, scalabilities community health nurse. Nah, peran di sini adalah memiliki pengetahuan terkini tentang praktik keperawatan atau kesehatan komunitas. Kemudian, pengetahuannya atau pengalamannya dalam berorganisasi dan memberikan pelayanan atau service provide pada unit-unit kesehatan yang lain, fasilitas kesehatan komunitas, dan organisasi pelayanan sosial. Kemudian, terampil dalam mengaplikasikan prosedur asuhan keperawatan dan teknik perawatan pasien. Kemudian,
kemampuan merencanakan dan mengkoordinasi asuhan keperawatan kepada individu dan keluarga. Kemudian, kemampuan supervisi atau pengawasan terhadap personal dalam upaya untuk membantu proses keperawatan. Selanjutnya, kemampuan membangun dan mempertahankan efektivitas hubungan kerjasama dengan tim perawatan kesehatan lain, baik itu organisasi kemasyarakatan atau LSM, dokter ahli, dan profesi-profesi profesional yang lain. Kemudian, kemampuan melaksanakan tugas sesuai atau berdasarkan kode etik profesi masing-masing. Kemudian, selanjutnya adalah kondisi fisik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman, terkait dengan peran, fungsi, dan tugas dari perawat. Jangan lupa tunggu updatean video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.